Kalau ditanya siapa biang keladi krisis iklim, jawabannya kayaknya gampang banget ya. Ya kita semua. Tapi apa benar sesimpel itu? Dalam penelusuran kali ini, kita akan gali lebih dalam. Karena ada cerita lain, ada sebuah kejahatan yang tersembunyi yang mungkin bakal mengubah cara pandang Anda selamanya. Nah, untuk investigasi kita kali ini, kita akan dipandu oleh buku dari Jeff Sparrow, Crimes Against Nature. Dan ini bukan sekedar buku analisis biasa ya, ini tuh lebih kayak surat dakwaan yang nunjuk langsung, tanpa basa-basi, ke kapitalisme sebagai dalang utama krisis iklim yang kita hadapi. Oke, investigasi kita resmi dimulai. Dan kita awali dengan kutipan yang wow, nusuk banget dari Utah Phillips. Coba deh resapi. Anggap aja kita lagi di TKP, tempat kejadian perkara, dan kita ini detektifnya. Tugas kita? Cari tahu siapa pelakunya. Di setiap film detektif, pasti kita mulai dari tersangka yang paling umum kan? Nah, dalam kasus ini, tuduhan utamanya langsung diarahkan ke kita semua, seluruh umat manusia. Tapi pertanyaannya, beneran nih kita pelakunya? Di sini nih, permainannya jadi menarik. Ada dua narasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada cerita resmi yang udah kita hafal di luar kepala. Kita semua salah, ini semua karena keserakahan manusia. Tapi di sisi lain, ada cerita yang bilang, kita ini cuma dijebak. Dijebak buat lindungin penjahat yang sebenarnya. Cuma segelintir orang yang ngendaliin semuanya dari atas. Dan kalau ngomongin segelintir orang, lihat angka ini. 26. Cuma 26 orang loh. Bayangin, kekayaan 26 orang ini setara dengan kekayaan hampir setengah populasi dunia. Gila kan? Tapi anehnya, kok kita semua yang disuruh merasa bersalah? Oke, mari kita buka berkas kasus yang pertama. Berkas kasus nomor 1. Mobil. Ya, benda yang katanya simbol kebebasan itu. Kita bakal lihat gimana rasa cinta kita sama mobil itu ternyata bukan sesuatu yang tumbuh alami, tapi hasil dari sebuah rekayasa yang, wah, canggih banget. Pernah dengar istilah love affair atau hubungan cinta manusia sama mobil? Kedengerannya romantis banget ya. Padahal, faktanya, frasa itu nggak lahir dari hati. Itu lahir dari ruang meeting perusahaan. Diciptain sama DuPont, yang notabene punya saham gede di General Motors, buat acara TV yang mereka sponsori. Jadi ini bukan soal cinta, ini soal marketing. Dan jangan kira ini semua terjadi gitu aja. Coba kita lihat lini masa ini. Dulu di tahun 1890-an, kendaraan listrik dan tram itu udah ada dan populer. Tapi, industri mobil nggak tinggal diam. Mereka nggak cuma jualan mobil, mereka ngubah total aturan mainnya. Mereka bikin istilah jaywalker buat nyalahin pejalan kaki yang jadi korban. Terus, mereka lobi pemerintah pakai uang pajak kita buat bangun jalan tol raksasa, sementara di belakang mereka beli dan hancurin jalur-jalur tram yang efisien. Ini bukan persaingan bisnis, ini pembunuhan berencana terhadap transportasi publik. Kutipan dari Andre Gors ini benar-benar nangkep ironinya. Mobil bikin macet, bikin polusi, bikin hidup di kota jadi kayak neraka. Terus solusinya apa? Ya beli mobil lagi biar bisa kabur dari neraka yang mereka ciptain sendiri. Ini lingkaran setan yang nguntungin banget buat mereka. Oke, mobil udah. Sekarang kita tarik waktu lebih jauh ke belakang. Berkas kasus kedua ngebawa kita langsung ke jantung revolusi industri, pabrik. Pertanyaan besarnya, kenapa sih kita bisa jadi sebegitu tergantung sama bahan bakar fosil yang kotor? Jadi, di awal-awal revolusi industri itu sebenarnya ada pilihan loh, ada dua jalan. Di satu sisi, ada tenaga air, bersih, murah, bisa diperbarui. Di sisi lain, ada batu bara, kotor, bahaya. Kalau pakai logika, harusnya pilih tenaga air kan? Jelas lebih unggul. Tapi, ternyata batu bara punya satu kelebihan licik yang nggak dimiliki air. Dan inilah dia jawabannya. Kontrol. Ini bukan soal efisiensi. Ini soal kekuasaan. Tenaga air itu lokasinya tetap. Di dekat sungai, biasanya di perdesaan di mana para pekerjanya punya komunitas yang kuat. Tapi batu bara tuh bisa dibawa kemana aja. Jadi para pemilik modal bisa bangun pabrik di tengah kota. Di mana ada banyak banget orang putus asa yang butuh kerja dan gampang diatur. Jadi batu bara dipilih bukan karena lebih bagus, tapi karena bikin posisi pekerja jadi lebih lemah. Dan ini bukan asumsi loh, dengerin aja omongannya Andrew Yule, salah satu arsitek sistem pabrik ini. Dia ngomong terang-terangan kalau ilmu pengetahuan, yang dia maksud mesin uap ya, dipakai buat bikin tangan-tangan pembangkang jadi nurut. Jadi teknologinya bukan buat kemajuan, tapi buat menaklukkan. Dan rakyat biasa tuh sadar akan hal ini dari dulu. Mereka ngelawan, coba lihat kerusuhan Sumbat ini. Para pekerja nggak cuma mogok kerja, mereka secara fisik nyabut sumbat mesin-mesin uap sambil teriak hentikan asap.
Mereka nggak cuma minta gaji lebih baik, mereka minta udara yang bersih. Mereka udah tahu dari zaman itu kalau asap ini racun. Oke, kasus mobil beres, kasus pabrik beres. Sekarang kita buka berkas kasus terakhir yang paling personal, yaitu tentang kita, sang konsumen. Sosok yang selalu jadi kambing hitam ini sebenarnya dari mana sih asalnya? Yuk kita bedah. Semua ini berawal dari sebuah ide yang terus terang cukup brutal. Namanya Taylorisme. Gampangnya gini, tujuannya itu buat mencabut jiwa dari pekerjaan. Semua keahlian, semua inisiatif, semua proses berpikir direbut dari tangan pekerja. Anda bukan lagi seorang perajin yang bangga sama hasil karyanya, Anda cuma sepasang tangan yang ngelakuin satu gerakan monoton berulang-ulang. Otak Anda nggak usah dipakai. Dan kalau Anda pikir saya berlebihan, dengerin aja sendiri kata-kata si penemunya, Frederick Taylor. Dia dengan santainya bilang kalau pekerja ideal itu orang yang terlalu bodoh buat mikir dan cocok buat ngerjain kerjaan yang gorila cerdas aja bisa lakuin. Ini bukan lagi manajemen, ini dehumanisasi. Bener-bener nggak nganggep manusia sebagai manusia. Oke, terus gimana caranya bikin orang mau kerja kayak robot begitu? Nah, disinilah Henry Ford datang dengan kesepakatan Fordisnya. Kesepakatannya simple banget. 1, kami ambil semua makna dari pekerjaanmu, bikin jadi monoton dan ngebosenin. 2, sebagai gantinya, kami bayar kamu lebih tinggi. 3, dan ini bagian jeniusnya, pakai uang lebih itu buat beli barang-barang, kayak mobil yang kamu rakit, buat ngisi kekosongan di hidupmu yang udah kami ciptain. Dan, jeng-jeng-jeng, lahirlah konsumen modern. Kita nggak lahir jadi konsumen, kita diciptakan. Oke, semua barang bukti udah kita periksa. Dari mobil, pabrik, sampai penciptaan sosok konsumen. Sekarang, para hadirin sekalian, waktunya untuk putusan akhir. Dan putusannya sangat jelas. Krisis iklim ini bukan kecelakaan. Ini bukan karena sifat serakah manusia atau semacamnya. Ini adalah hasil yang udah bisa ditebak. Konsekuensi logis dari sebuah sistem ekonomi yang butuh terus tumbuh, terus konsumsi, dan terus mengontrol. Nggak peduli apapun korbannya. Jadi, kita simpulkan ya bukti-buktinya. Pertama, budaya mobil itu bukan pilihan kita, tapi direkayasa buat kita. Kedua, bahan bakar fosil jadi primadona bukan karena lebih efisien, tapi karena lebih gampang buat ngontrol para pekerja. Dan ketiga, konsumen boros itu nggak ada dengan sendirinya, kita diciptakan untuk jadi kompensasi dari pekerjaan yang udah nggak punya arti. Jadi, kesimpulannya gimana? Selama ini, narasi yang kita dengar adalah kita ini penjahatnya. Rasa bersalah ini milik kita semua. Tapi setelah kita lihat semua rekayasa di baliknya, gimana kalau cerita itu salah besar? Gimana kalau kita berhenti terima peran sebagai penjahat dan mulai sadar kalau kita sebenarnya punya potensi jadi pahlawan di cerita ini? Bayangin, kekuatan apa yang kita punya kalau kita berhenti merasa bersalah dan mulai menuntut perubahan yang sesungguhnya.